Apa jadinya jika kunci dari segala masalah hidup Anda sebenarnya hanya ada pada satu posisi, sujud? Para wali Allah, terutama Sunan Giri, tidak pernah sembarangan dalam beribadah. Beliau memiliki rahasia al-ikhlas tingkat tinggi yang dilakukan saat dunia sedang terlelap. Di video kali ini, saya akan mengajak Anda menyelami cara sujud para wali, di mana saat dahi Anda menyentuh bumi, langit justru terbuka untuk Anda. Jangan lewatkan satu detik pun, karena di akhir video akan ada rahasia bilangan wirid yang bisa mengubah hidup Anda selamanya. Sahabat yang dimuliakan Allah, ilmu yang akan saya bagikan ini bukan sekedar informasi, melainkan warisan rasa dari Kanjeng Sunan Giri. Sebelum kita masuk ke rahasia pertama tentang jam keramat dan tata cara sujudnya, mari kita luruskan niat bersama. Jika Anda merasa video ini adalah jawaban atas doa-doa Anda selama ini, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Mengapa? Agar cahaya ilmu ini tidak terputus dan selalu hadir saat Anda membutuhkannya. Jangan lupa berikan like sebagai bentuk syukur kita atas ilmu ini dan bagikan, share video ini kepada orang-orang tercinta. Bayangkan, jika satu orang terbantu masalah hidupnya karena amalan ini lewat perantara Anda, maka pahala jariahnya akan terus mengalir abadi untuk Anda. Simak setiap detiknya sampai akhir, karena rahasia kunci dari amalan ini terletak pada satu kalimat di bagian penutup nanti. Jangan sampai terputus di tengah jalan agar maknanya sempurna. Sudah siap? Mari kita mulai perjalanan batin ini. Menyingkap tabir ma'rifat al-ikhlas dalam cahaya Kanjeng Sunan Giri. Sahabat yang dimuliakan Allah, mari kita duduk sejenak dalam keheningan batin. Bayangkan kita sedang berada di puncak Bukit Giri Gajah, di mana angin malam berhembus membawa aroma kedamaian dari masa silam. Di tempat itulah, Sang Pakubuwono, Kanjeng Sunan Giri, menanamkan tonggak tauhid yang begitu kuat di tanah Jawa. Beliau bukan sekadar ulama yang pandai bicara, namun beliau adalah seorang ahli rasa yang memahami bahwa hubungan antara hamba dan Sang Pencipta haruslah semurni kristal. Itulah inti dari surah Al-Ikhlas. Banyak dari kita mungkin sudah hafal surah Al-Ikhlas sejak kecil. Kita membacanya dalam sholat, saat tahlil, atau sebelum tidur. Namun pernahkah kita bertanya, mengapa surah yang begitu pendek ini disebut sebagai sepertiga Al-Quran? Mengapa para wali, termasuk Sunan Giri, menjadikannya senjata batin yang paling utama? Bagi Sunan Giri, Al-Ikhlas bukan hanya soal bacaan lisan. Al-Ikhlas adalah sebuah pintu masuk menuju makom ketiadaan. Orang awam seringkali terjebak pada keinginan duniawi saat berdoa. Ingin kaya, ingin sembuh, ingin sukses. Tidak ada yang salah dengan itu. Namun Sunan Giri mengajarkan satu tingkat yang lebih tinggi. Sebelum engkau meminta duniamu, hilangkanlah dirimu di hadapan Allah. Inilah yang disebut dengan fana. Ketika seseorang membaca Qul huwallahu ahad, ia sedang memproklamasikan bahwa tidak ada kekuatan lain, tidak ada sandaran lain, dan tidak ada aku yang hebat. Yang ada hanyalah Dia, Sang Tunggal. Dalam pandangan spiritual Sunan Giri, masalah hidup manusia seringkali muncul karena akunya terlalu besar. Aku yang merasa punya utang, aku yang merasa sakit, aku yang merasa gagal. Dengan meresapi Al-Ikhlas, kita diajak untuk menghancurkan berhala-berhala kecil di dalam hati kita sendiri. Saat kita berkata Allahus Somad atau Allah tempat bergantung, kita sedang melepaskan semua pegangan kita pada makhluk. Kita lepaskan harapan pada bos di kantor, kita lepaskan ketergantungan pada harta di bank, kita lepaskan ketakutan pada musuh. Kita hanya berpegang pada satu tali yang tidak akan pernah putus. Rahasia di balik nama Giri dan keteguhan tauhid. Mengapa sosok Sunan Giri begitu penting dalam pembahasan ini? Nama Giri sendiri berarti gunung. Gunung adalah simbol keteguhan yang tak tergoyahkan.
Beliau mengajarkan bahwa seorang mukmin harus memiliki tauhid sekuat gunung. Badai ujian boleh datang, angin fitnah boleh menerjang, namun di dalam hatinya hanya ada satu nama, Allah. Beliau melihat bahwa masyarakat awam seringkali merasa jauh dari Tuhan. Mereka merasa Tuhan itu tinggi di langit dan mereka rendah di bumi. Namun melalui amalan Al-Ikhlas yang dilakukan dengan cara tertentu yang nanti akan kita bahas detailnya, Sunan Giri ingin menunjukkan bahwa Tuhan itu sangat dekat, bahkan lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Jarak itu hanya terhalang oleh ego kita. Dalam dakwahnya, Sunan Giri sering menggunakan simbol-simbol yang mudah dimengerti. Beliau tahu bahwa untuk menyatukan hati manusia dengan Tuhan diperlukan kelembutan. Surah Al-Ikhlas adalah surat tentang cinta yang murni, tanpa pamrih, tanpa syarat. Itulah mengapa dinamakan Al-Ikhlas, padahal di dalam ayat-ayatnya tidak ada satupun kata ikhlas. Ini adalah rahasia besar. Keikhlasan sejati adalah saat engkau berbuat baik atau beribadah, namun engkau sendiri tidak merasa telah melakukannya. Semua dirasakan sebagai anugerahnya. Filosofi sujud, titik temu antara bumi dan langit. Sekarang mari kita masuk lebih dalam ke dalam filosofi sujud yang menjadi ciri khas amalan tingkat tinggi ini. Sunan Giri sangat menekankan posisi sujud. Mengapa? Karena sujud adalah satu-satunya momen di mana bagian tubuh kita yang paling mulia dan paling tinggi, yaitu kepala dan dahi, diletakkan sejajar bahkan lebih rendah dari kaki kita. Ini adalah simbol ketundukan total. Dalam tradisi spiritual para wali, sujud dianggap sebagai mi'rajnya orang mukmin. Saat dahi menyentuh sajadah, sebenarnya batin kita sedang mengetuk pintu arsy. Sunan Giri mengajarkan bahwa saat bersujud sambil membaca Al-Ikhlas, kita sedang mempraktikkan kerendahan hati yang paling dalam. Di saat itulah, semua kotoran batin seperti sombong, ria, dan dengki luruh ke bumi. Bagi orang awam, mungkin sujud hanya dianggap sebagai salah satu gerakan sholat. Namun bagi mereka yang menempuh jalan sunyi seperti para wali, sujud adalah waktu untuk curhat secara rahasia. Ada getaran energi yang berbeda saat kita berbisik ke bumi, namun didengar oleh penduduk langit. Sunan Giri sering berpesan bahwa jika engkau memiliki hajat yang sangat berat, sampaikanlah saat engkau berada di titik paling rendah, yaitu sujud, karena disitulah Allah paling dekat denganmu. Menyelaraskan frekuensi batin dengan keagungan Tuhan. Pembahasan pertama ini ingin membawa Anda pada pemahaman bahwa amalan yang akan kita pelajari ini bukan sekadar mantra ajaib. Ini adalah sebuah proses penyelarasan frekuensi. Bayangkan hati Anda adalah sebuah radio. Jika frekuensinya tidak pas, Anda hanya akan mendengar suara kresek-kresek atau kegelisahan. Namun jika frekuensinya tepat atau tauhid murni, maka suara petunjuk dan ketenangan akan terdengar sangat jelas. Al-Ikhlas adalah frekuensi Tuhan. Dengan membacanya secara berulang dalam keadaan sujud di jam-jam keramat, kita sedang menyetel hati kita agar selaras dengan frekuensi kebesaran Allah. Ketika hati sudah selaras, maka keajaiban bukan lagi hal yang mustahil. Masalah yang tadinya terasa gunung besar, tiba-tiba tampak kecil seperti butiran debu, karena kita melihatnya dengan kacamata kebesaran Allah, bukan kacamata kelemahan kita. Sunan Giri juga mengajarkan bahwa dalam mengamalkan ini, janganlah terburu-buru. Orang awam seringkali ingin cepat selesai, ingin cepat terkabul, padahal kenikmatan sejati ada pada proses berduaan dengan Allah di kegelapan malam. Beliau mendidik murid-muridnya untuk menikmati setiap hembusan nafas saat membaca Lam Yalid Walam Yulad. Rasakan bahwa kita ini benar-benar tidak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa tanpa izinnya. Penutup bab pertama, membangun fondasi keyakinan. Sahabat yang terkasih, sebelum kita melangkah ke pembahasan jam-jam rahasia dan tata cara teknis ini, pastikan fondasi ini tertanam kuat di hati Anda. Amalan ini menuntut satu hal, keyakinan tanpa tapi. Jangan mencoba amalan ini hanya untuk mengetes apakah Allah akan mengabulkan atau tidak. Itu adalah bentuk tidak sopanan kepada Sang Pencipta. Datanglah kepada Allah dengan hati yang pecah, hati yang butuh, hati yang benar-benar merasa fakir.
Seperti cara Sunan Giri mendidik para penguasa dan rakyat jelata di zaman dulu, beliau selalu mengingatkan bahwa Gusti Allah boten sare atau Allah tidak tidur. Dia melihat setiap tetes air mata yang jatuh di atas sajadahmu saat sujud. Dengan memahami makna Al-Ikhlas dari sudut pandang Sunan Giri ini, Anda tidak lagi sekadar membaca huruf, tapi Anda sedang menghidupkan ruh di dalam setiap ayatnya. Anda sedang membangun jembatan cahaya yang menghubungkan masalah dunia Anda dengan solusi dari langit. Persiapkan diri Anda, sucikan lahir dan batin, karena setelah ini kita akan membedah rahasia waktu. Mengapa ada jam-jam tertentu yang disebut sebagai jam ijabah oleh para kekasih Allah, dan bagaimana Sunan Giri memanfaatkan waktu tersebut untuk mengubah takdir melalui perantara doa yang tulus. Tetaplah bersama saya dalam perjalanan ini, karena apa yang akan Anda dengar selanjutnya mungkin akan menjadi titik balik terbesar dalam hidup Anda. Mari kita lanjutkan ke pembahasan kedua. Jangan lupa untuk subscribe dan bagikan cahaya ini kepada saudara-saudara kita yang lain. Satu langkah Anda membagikan kebaikan ini mungkin menjadi jalan pembuka pintu rahmat bagi mereka yang sedang berputus asa. Apakah Anda sudah siap untuk mengetahui rahasia jam keramat dan teknik sujud yang dilakukan oleh para penjaga bumi ini? Mari kita melangkah ke pembahasan kedua. Rahasia waktu membelah malam di sepertiga terakhir bersama Kanjeng Sunan Giri. Sahabat yang terkasih, setelah kita memahami pondasi batin tentang ketauhidan dalam surah Al-Ikhlas, kini saatnya kita melangkah lebih dalam ke lorong waktu. Mengapa ada waktu-waktu tertentu yang dianggap keramat? Mengapa Kanjeng Sunan Giri dan para wali di tanah Jawa sangat disiplin bangun di saat dunia sedang terlelap dalam mimpi? Disinilah letak rahasia kedua yang akan kita bedah secara perlahan, agar jiwa kita mampu menangkap getarannya. Dalam kearifan spiritual Sunan Giri, waktu bukan sekadar perputaran jam atau pergantian siang dan malam. Waktu adalah hamparan rahmat yang memiliki pintu-pintu tersembunyi. Beliau mengajarkan bahwa alam semesta ini memiliki irama seperti detak jantung. Ada saat di mana alam ini berisik dengan urusan duniawi, dan ada saat di mana alam ini mendadak hening, suci, dan seolah-olah seluruh makhluk tunduk dalam zikir yang sunyi. Itulah sepertiga malam terakhir, sekitar jam 2 hingga sebelum fajar menyingsing. Orang awam sering bertanya, mengapa harus jam segini? Bukankah Allah Maha mendengar di setiap waktu? Benar, Allah tidak pernah tidur dan selalu mendengar hambanya. Namun, Sunan Giri memberikan sebuah tamsil yang indah. Jika engkau ingin bertemu dengan Raja yang agung, datanglah saat istananya sepi dari kerumunan, agar pembicaraanmu lebih intim dan tidak terganggu. Pada jam-jam keramat ini, saluran komunikasi antara hamba dan Sang Pencipta bersih dari gangguan sinyal berupa kesibukan pikiran dan hiruk-pikuk manusia. Getaran langit di jam-jam ijabah. Sunan Giri sebagai penguasa Giri Kedaton seringkali menghabiskan malam-malamnya di puncak bukit untuk bermunajat. Beliau merasakan bahwa pada jam 2 pagi, atmosfer bumi mengalami perubahan energi. Dalam bahasa yang mudah dipahami, ini adalah waktu di mana frekuensi langit sedang turun menyentuh bumi. Para malaikat pembawa rahmat turun berbondong-bondong mencari hamba-hamba Allah yang sedang terjaga. Saat Anda bangun di jam ini, Anda sebenarnya sedang memenuhi undangan khusus. Bayangkan, ketika orang lain sedang mendengkur, Anda justru bangkit, mengambil air wudhu yang dingin untuk membasuh wajah dan bersiap menghadap Sang Maharaja. Pengorbanan melawan rasa kantuk inilah yang menjadi mahar awal bagi terkabulnya doa. Sunan Giri menekankan bahwa keikhlasan tingkat tinggi dimulai dari kemampuan kita mengalahkan diri sendiri, mengalahkan ego yang ingin terus tidur. Membaca Al-Ikhlas dalam sujud di jam ini bukan lagi sekadar rutinitas lisan. Getaran suara Anda yang lirih di tengah keheningan malam akan bergema hingga ke langit.
Ada rahasia pada kata Ahad dan As-Samad yang dibisikkan saat dunia mati suri. Di jam-jam ini, kata-kata itu menjadi sangat tajam. Ia mampu menembus hijab-hijab yang selama ini menutupi hati kita dari pancaran petunjuk Allah. Mengapa sujud menjadi kunci di waktu ini? Mungkin Anda bertanya, mengapa Sunan Giri menghubungkan waktu malam ini dengan posisi sujud? Beliau mengajarkan bahwa malam hari adalah simbol kegelapan dunia, sedangkan sujud adalah simbol penyerahan total. Saat kita bersujud di kegelapan malam, kita sedang menyatakan, "Ya Allah, duniaku sedang gelap, masalahku sedang pekat, namun aku meletakkan segalanya di bawah kekuasaan-Mu yang maha cahaya." Dalam posisi sujud, peredaran darah mengalir maksimal ke otak, membawa oksigen dan ketenangan. Secara spiritual, Sunan Giri melihat ini sebagai saat di mana akal manusia menyerah kepada kehendak ilahi. Di jam 2 atau 3 pagi, tekanan mental kita biasanya menurun, membuat kita lebih jujur pada diri sendiri. Kejujuran inilah yang dicari dalam amalan Al-Ikhlas. Anda tidak bisa berpura-pura di hadapan Allah saat bersujud di tengah malam. Semua topeng jatuh, semua gelar duniawi tidak ada artinya. Anda hanyalah hamba yang kecil, fakir, dan butuh pertolongan. Kanjeng Sunan Giri sering berpesan kepada para muridnya bahwa doa yang dipanjatkan dalam sujud di sepertiga malam laksana anak panah yang meluncur tepat mengenai sasaran. Tidak ada penghalang, tidak ada tawar-menawar. Jika hati sudah benar-benar ikhlas dan pasrah, maka apa yang Anda minta, baik itu kelancaran rezeki, kesembuhan penyakit, atau jalan keluar dari masalah pelik, akan dikabulkan dengan cara-cara yang seringkali tidak masuk akal bagi logika manusia. Menghidupkan riyadhah dalam kehidupan modern. Bagi kita yang hidup di zaman modern yang serba cepat ini, bangun di sepertiga malam mungkin terasa berat. Namun Sunan Giri mengajarkan prinsip istiqomah. Beliau lebih menyukai amalan yang sedikit namun dilakukan terus-menerus daripada amalan banyak yang hanya dilakukan sekali karena emosi sesaat. Mulailah dengan mencoba bangun meskipun hanya untuk 2 rakaat solat dan beberapa menit sujud syukur sambil membaca Al-Ikhlas. Rasakan perbedaannya. Hari yang diawali dengan pertemuan rahasia di jam keramat ini akan terasa lebih ringan. Masalah yang biasanya membuat Anda stres, tiba-tiba terasa bisa diatasi. Mengapa? Karena Anda sudah selesai dengan urusan langit sebelum memulai urusan bumi. Sunan Giri adalah contoh nyata bagaimana seorang pemimpin rohani sekaligus pemimpin masyarakat bisa menyeimbangkan dunia dan akhirat. Rahasianya, beliau selalu menyelesaikan urusannya dengan Allah di malam hari, sehingga di siang hari Allah memudahkan urusannya dengan manusia. Inilah ilmu mendahului takdir melalui doa di waktu-waktu mustajab. Penutup bab kedua, undangan dari Sang Kekasih. Sahabat, renungkanlah, jika malam ini Anda terbangun tanpa sengaja di jam 2 atau 3 pagi, janganlah langsung meraih semonsel Anda. Jangan pula langsung menarik selimut kembali. Anggaplah itu adalah panggilan dari Sang Pencipta yang rindu mendengar rintihan doa Anda. Kanjeng Sunan Giri telah mewariskan jalan ini agar kita tidak tersesat dalam rimba masalah dunia. Waktu yang Anda luangkan untuk bersujud dan meresapi kemurnian Al-Ikhlas di tengah malam adalah investasi abadi. Anda sedang menabung cahaya yang akan menerangi jalan Anda, tidak hanya di dunia, tapi hingga ke alam barzah nanti. Ingatlah, pintu rahmat tidak pernah tertutup, namun ada waktu-waktu di mana pintu itu dibuka selebar-lebarnya. Jangan sampai Anda menjadi orang yang merugi karena melewatkan kesempatan emas ini. Persiapkanlah batin Anda. Setelah kita memahami filosofi waktu dan energi malam ini, di pembahasan selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang paling dinantikan. Bagaimana cara melakukan sujud tersebut? Apa yang harus dibaca? Berapa kali bilangannya? Dan bagaimana mengolah rasa di dalam hati agar amalan ini benar-benar menjadi Al-Ikhlas tingkat tinggi?
teruslah melangkah bersama saya dalam bimbingan cahaya para wali, karena setiap jengkal ilmu yang Anda serap hari ini adalah langkah menuju ketenangan yang hakiki. Teknik sujud syukur dan sujud hajat tingkat tinggi, melebur dalam samudra al-ikhlas. Sahabat yang terkasih, kini kita sampai pada jantung dari rahasia ini. Setelah kita memahami makna ketauhidan Sunan Giri dan pentingnya membelah malam di jam-jam ijabah, sekarang mari kita pelajari bagaimana raga dan jiwa ini menyatu dalam satu posisi yang paling dicintai oleh Allah, yaitu sujud. Dalam tradisi pesantren luhur yang diwariskan oleh Kanjeng Sunan Giri, sujud bukan sekadar menempelkan dahi ke bumi. Sujud adalah sebuah teknik penyerahan total di mana seluruh ego manusia runtuh dan hancur, menyisakan hanya pengabdian yang murni. Banyak orang bertanya, bagaimana cara sujud yang benar agar hajat saya tembus ke langit? Kanjeng Sunan Giri memberikan sebuah tuntunan yang sangat halus. Beliau mengajarkan bahwa saat kita bersujud dalam keadaan memiliki hajat yang besar atau ingin mensyukuri nikmat yang tak terhingga, kita tidak boleh terburu-buru. Sujud ini disebut sebagai sujud hajat atau sujud syukur tingkat tinggi karena melibatkan pengaturan nafas, pemusatan pikiran, dan penghayatan makna surah Al-Ikhlas secara mendalam. Posisi fisik merendah hingga ke titik nol. Mari kita bayangkan teknisnya. Setelah Anda melaksanakan sholat sunnah malam, baik itu tahajud atau hajat, ambillah satu posisi sujud terakhir yang terpisah dari sholat tersebut. Sunan Giri mengajarkan agar posisi sujud ini dilakukan dengan sangat rileks. Pastikan 7 anggota sujud Anda, dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut dan kedua ujung kaki menempel sempurna ke bumi. Dalam pandangan spiritual beliau, bumi adalah asal muasal kita dan akan menjadi tempat kembali kita. Maka saat bersujud, rasakanlah energi bumi yang tenang meresap ke dalam tubuh Anda, membawa pergi semua ketegangan, amarah, dan ambisi duniawi yang meletihkan. Letakkan dahi Anda dengan lembut, dan di saat itulah bayangkan bahwa Anda sedang meletakkan seluruh beban hidup Anda, utang yang menumpuk, penyakit yang tak kunjung sembuh, atau kegelisahan hati, tepat di hadapan kemahakuasaan Allah. Rahasia bacaan menghujamkan Al-Ikhlas ke dalam jantung. Saat posisi raga sudah tenang, mulailah membaca surah Al-Ikhlas. Namun Sunan Giri memberikan rahasia, jangan membacanya dengan lisan yang bersuara keras, melainkan dengan lisanul hal atau suara batin yang bergetar di dalam dada. Bacalah Qul huwallahu ahad, rasakan bahwa Allah itu satu, tunggal, dan tidak ada kekuatan lain yang bisa menolong Anda selain Dia. Di saat Anda membaca ayat pertama ini dalam sujud, sadarilah bahwa masalah Anda itu kecil di hadapan Sang Maha Tunggal. Lanjutkan dengan Allahus Somad. Ini adalah kunci ketergantungan. Sunan Giri sering berpesan agar pada ayat ini kita benar-benar menyandarkan seluruh jiwa kita. Rasakan seolah-olah Anda sedang memeluk erat tali kekuasaan Allah dan melepaskan semua pegangan pada manusia. Orang awam seringkali stres karena terlalu bergantung pada janji manusia. Maka di dalam sujud ini, putuskanlah semua harapan pada makhluk dan tumpukan semuanya hanya kepada Allah. Kemudian bacalah Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat ini adalah pembersihan total dari segala bentuk syirik tersembunyi. Kita mengakui bahwa Allah tidak butuh siapapun dan tidak ada yang setara dengannya. Jika tidak ada yang setara dengan Allah, maka tidak ada satupun masalah di dunia ini yang sanggup melawan kehendaknya jika Dia sudah berucap kun fayakun. Rahasia bilangan dan kedalaman rasa. Dalam wejangan para wali, seringkali terdapat bilangan rahasia sebagai bentuk disiplin batin. Namun Sunan Giri menekankan bahwa bilangan bukanlah mantra, melainkan sarana agar kita bisa lama berada dalam posisi sujud tersebut.
Beliau sering menganjurkan membaca Al-Ikhlas sebanyak 11 kali, 33 kali, atau bahkan 100 kali dalam satu kali sujud panjang tersebut, tergantung pada kekuatan batin dan beratnya hajat yang sedang dibawa. Mengapa harus banyak? Agar batin kita punya waktu untuk benar-benar lebur. Pada bacaan ke-1 sampai ke-10, pikiran mungkin masih melayang ke urusan dunia. Namun saat memasuki bacaan ke-30 atau ke-70, biasanya hati mulai melunak, air mata mulai menetes tanpa terasa, dan disitulah titik keikhlasan itu muncul. Saat air mata jatuh dalam sujud karena merasa betapa kecilnya diri kita dan betapa agungnya Allah, itulah saat di mana sinyal Anda telah tersambung langsung ke arsy. Sunan Giri mengajarkan bahwa sujud yang berkualitas adalah sujud yang membuat Anda merasa enggan untuk bangun kembali. Anda merasa begitu aman, begitu nyaman, dan begitu dicintai dalam pelukan rahmatnya. Inilah yang disebut dengan sujud ma'rifat. Menyelaraskan nafas dan getaran batin. Teknik tingkat tinggi lainnya yang diisyaratkan oleh Sunan Giri adalah penyelarasan nafas. Saat bersujud, tariklah nafas perlahan melalui hidung sambil membaca ayat-ayat Al-Ikhlas di dalam hati. Rasakan udara yang masuk sebagai energi kehidupan dari Allah, dan saat mengeluarkan nafas, bayangkan Anda sedang membuang seluruh energi negatif, kesialan, dan penyakit dari dalam tubuh Anda ke bumi. Bagi orang awam, ini mungkin terdengar sederhana, namun jika dipraktikkan dengan penuh keyakinan di jam 2 atau 3 pagi nanti, Anda akan merasakan sensasi getaran atau kehangatan yang menjalar di seluruh tubuh Anda. Itu adalah tanda bahwa energi tauhid sedang bekerja membersihkan jalur-jalur rizki dan ketenangan di dalam jiwa Anda. Sunan Giri juga mengingatkan agar setelah selesai membaca bilangan Al-Ikhlas yang ditentukan, janganlah terburu-buru bangkit. Diamlah sejenak dalam posisi sujud itu, nikmati keheningannya. Di saat itulah, sampaikanlah doa atau hajat Anda dengan bahasa yang paling jujur, bahasa yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Gunakanlah bahasa sehari-hari Anda, karena Allah Maha memahami segala bahasa hati hambanya. Penutup bab ketiga, keajaiban dalam ketundukan. Sahabat yang dimuliakan Allah, teknik sujud ini adalah warisan berharga yang membuat para wali terdahulu memiliki ketenangan batin yang luar biasa, meskipun mereka menghadapi ujian yang berat. Mereka tidak mencari solusi dengan berlari ke sana kemari mencari bantuan manusia, melainkan mereka mencari solusi dengan bersujud sedalam-dalamnya kepada Sang Pemilik solusi. Ingatlah pesan Sunan Giri, dunia ini akan mengejarmu jika engkau bersujud dengan benar kepada Penciptanya. Jangan jadikan amalan ini sebagai beban, tapi jadikanlah ini sebagai kebutuhan. Anggaplah sujud malam ini adalah kesempatan Anda untuk melepaskan semua topeng kehebatan Anda dan kembali menjadi bayi yang pasrah di hadapan kasih sayang Tuhan. Lakukanlah dengan penuh rasa cinta, bukan karena paksaan, karena hanya cinta yang mampu membawa doa menembus 7 lapis langit. Setelah ini kita akan membahas apa yang akan terjadi setelah Anda melakukan amalan ini secara istiqomah, bagaimana karomah atau keajaiban mulai muncul dalam kehidupan nyata Anda, sebagaimana yang dialami oleh para murid Kanjeng Sunan Giri di masa lalu. Manifestasi karomah, buah dari keikhlasan dan ketajaman batin. Sahabat yang terkasih dalam lindungan cahayanya, kita kini sampai pada pembahasan yang seringkali membuat hati berdebar, yaitu tentang buah dari amalan yang telah kita jalankan. Dalam tradisi kewalian Kanjeng Sunan Giri, kita mengenal istilah karomah. Namun, janganlah kita salah mengartikan karomah sebagai kesaktian untuk pamer atau sekedar keajaiban yang tampak di mata. Bagi Sunan Giri, karomah sejati adalah perubahan keadaan batin dan lahiriah seseorang menjadi lebih dekat kepada Allah, yang kemudian terpancar dalam kemudahan-kemudahan hidup yang tidak disangka-sangka. Ketika Anda mulai istiqomah melakukan sujud malam dengan rahasia Al-Ikhlas ini, ada sebuah proses pembersihan jalur yang sedang terjadi di alam semesta.
Bayangkan hidup Anda adalah sebuah saluran air. Selama ini, mungkin saluran itu tersumbat oleh sampah-sampah dosa, keraguan, dan ketergantungan pada manusia, sehingga aliran rizki dan kebahagiaan menjadi tersendat. Amalan Al-Ikhlas tingkat tinggi ini bekerja seperti air bah yang sangat murni, yang menghantam dan membersihkan semua sumbatan itu sampai bersih total. Terbukanya pintu rizki dari jalan yang tak terduga. Salah satu manifestasi yang paling sering dirasakan oleh para pengamal ilmu Sunan Giri adalah hadirnya kemudahan dalam urusan rizki. Kanjeng Sunan Giri sendiri dikenal sebagai salah satu wali yang sangat makmur, namun hatinya tidak terpaku pada harta. Beliau mengajarkan bahwa jika tauhid Anda dalam Al-Ikhlas sudah matang, maka dunia akan datang kepada Anda dalam keadaan tunduk. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena saat Anda bersujud di jam keramat dan mengakui bahwa Allah adalah As-Somad, tempat bergantung, Anda sedang memutus rantai ketakutan akan kemiskinan. Dalam hukum spiritual, apa yang Anda takutkan justru akan mendekat, namun apa yang Anda pasrahkan sepenuhnya kepada Allah akan dicukupkan olehnya. Tiba-tiba, relasi bisnis yang dulu sulit dihubungi justru datang membawa peluang. Pekerjaan yang tadinya macet mulai menemukan jalan keluar. Uang datang dari arah yang tidak pernah Anda hitung dalam kalkulator logika Anda. Inilah yang disebut dengan rizki min haitsu la yahtasib. Perisai gaib dan perlindungan dari mara bahaya. Sunan Giri adalah sosok yang memiliki pengaruh besar, namun beliau juga tak lepas dari tantangan dan musuh-musuh dakwah. Beliau mewariskan pemahaman bahwa orang yang fana, lebur dalam Al-Ikhlas, akan mendapatkan perlindungan langsung dari Allah. Saat Anda bersujud dan menyerahkan nyawa serta nasib Anda kepada Sang Ahad, maka Allah menjadi telinga tempat Anda mendengar dan tangan tempat Anda memukul. Manifestasi karomah ini sering muncul dalam bentuk perlindungan yang halus. Anda mungkin terhindar dari kecelakaan hanya karena selisih beberapa detik, atau Anda dijauhkan dari niat jahat orang lain tanpa Anda harus mengangkat tangan. Hati orang yang berniat jahat kepada Anda tiba-tiba menjadi luluh, atau mereka mendadak lupa akan niat buruknya saat berhadapan dengan Anda. Ini bukan karena Anda sakti, tapi karena ada getaran Al-Ikhlas yang melingkupi diri Anda. Seperti halnya Sunan Giri yang mampu menaklukkan lawan-lawannya hanya dengan ketenangan batin, Anda pun akan merasakan bahwa dunia seolah berpihak kepada keselamatan Anda. Ketajaman firasat dan ketenangan jiwa, laduni. Buah lain yang sangat indah dari amalan ini adalah munculnya firasatul mukmin atau ketajaman mata batin. Sunan Giri sangat terkenal dengan kecerdasannya dalam ilmu syariat dan hakikat. Bagi orang awam yang rutin melakukan sujud Al-Ikhlas di sepertiga malam, mereka akan merasakan bahwa pikiran mereka menjadi lebih jernih. Anda akan lebih mudah mengambil keputusan sulit, seolah-olah ada suara tenang di dalam hati yang menuntun Anda. Lakukan ini, jangan lakukan itu. Banyak orang menghabiskan jutaan rupiah untuk kursus pengembangan diri atau konsultasi psikologi, namun Sunan Giri menunjukkan bahwa sumber segala solusi ada di dalam diamnya sujud malam. Karomah ini memanifestasikan dalam bentuk ide-ide cemerlang yang tiba-tiba muncul setelah Anda bangun dari sujud. Masalah pelik yang berbulan-bulan tidak ada solusinya, tiba-tiba terlihat sangat sederhana jalannya. Anda tidak lagi mudah panik, tidak mudah stres, dan tidak mudah terbawa emosi. Jiwa Anda menjadi seperti gunung Giri, kokoh, tenang, dan memberikan pengayoman bagi siapapun yang berada di dekatnya. Harmonisasi hubungan antar manusia. Kanjeng Sunan Giri adalah sang pemersatu. Amalan Al-Ikhlas yang meresap ke dalam jiwa akan mengubah aura atau energi seseorang. Orang yang hatinya bersih dari aku karena sudah dilebur dalam sujud akan memancarkan cahaya kasih sayang yang tulus. Manifestasinya dalam kehidupan nyata adalah orang-orang di sekitar Anda akan menjadi lebih segan dan sayang kepada Anda.
Jika selama ini ada perselisihan dalam keluarga atau ketidakharmonisan dengan pasangan, amalan ini bekerja dari dalam. Anda tidak perlu banyak berdebat atau memaksa orang lain berubah. Cukuplah Anda memperbaiki hubungan dengan Allah di malam hari, maka Allah akan memperbaiki hubungan Anda dengan manusia di siang hari. Ini adalah hukum langit yang tak pernah meleset. Karomah ini adalah bentuk kembalinya kewibawaan diri yang murni, bukan kewibawaan yang dibuat-buat. Penutup bab keempat, sahabat, yang perlu kita ingat baik-baik dari pesan Kanjeng Sunan Giri adalah jangan sampai manifestasi keajaiban ini membuat kita sombong. Jika Anda mulai merasakan kemudahan rizki, jika Anda merasa doa Anda cepat terkabul, atau jika Anda merasa dilindungi, segeralah bersujud syukur kembali. Ingatlah bahwa semua itu bukan karena kehebatan Anda dalam mengamal, tapi karena kasih sayang Allah semata. Karomah adalah ujian di atas nikmat. Banyak orang yang gagal di titik ini. Mereka merasa sudah menjadi orang suci, lalu mulai meremehkan orang lain. Sunan Giri tetaplah seorang hamba yang rendah hati, meskipun beliau bisa menggerakkan ribuan orang. Beliau tetap bersujud, meskipun dunia sudah digenggamannya. Jadikanlah kemudahan-kemudahan hidup yang Anda alami nanti sebagai sarana untuk lebih giat beribadah dan membantu sesama. Karena hakikat dari ilmu tingkat tinggi ini adalah menjadi manfaat bagi semesta alam, rahmatan lil alamin. Ketika Anda sudah tidak lagi mengharapkan karomah, disitulah karomah yang paling besar justru akan menetap dalam hidup Anda selamanya. Penutup pesan sang wali dan istiqomah di ambang akhir zaman. Sahabat yang dimuliakan Allah, sampailah kita pada puncak bukit spiritual dalam perjalanan ini. Jika kita ibaratkan amalan ini sebagai sebuah bangunan, maka kita telah memasang pondasi di bab pertama, membangun dinding di bab kedua, memasang atap di bab ketiga, dan melihat indahnya taman di bab keempat. Kini, di bab kelima, kita akan membahas tentang bagaimana menjaga bangunan cahaya ini agar tetap kokoh berdiri di tengah badai kehidupan akhir zaman yang kian menderu. Kanjeng Sunan Giri dalam kearifannya meninggalkan pesan yang sangat mendalam bagi kita semua yang hidup di masa fitnah dan kegelisahan ini. Pesan utama dari Sang Wali Gajah adalah tentang istiqomah. Beliau sering mengibaratkan amalan sebagai tetesan air yang jatuh di atas batu karang. Seberapapun kerasnya batu masalah yang Anda hadapi, ia akan berlubang dan hancur jika ditetesi air secara terus-menerus. Banyak orang awam bersemangat mengamalkan rahasia Al-Ikhlas ini hanya saat mereka sedang terhimpit kesulitan yang berat. Namun setelah hajatnya terkabul dan beban hidupnya ringan, mereka perlahan melupakan sujud malamnya. Inilah yang sangat diwanti-wanti oleh para pendahulu kita. Menjaga kemurnian niat di tengah hiruk-pikuk dunia. Sunan Giri mengajarkan bahwa tantangan terbesar bagi pengamal ilmu tingkat tinggi bukanlah saat melakukan amalan tersebut, melainkan saat menjaga hati setelah amalan itu membuahkan hasil. Di akhir zaman ini, manusia sangat mudah terpesona oleh keajaiban lahiriah. Kita seringkali lebih mencintai pemberian daripada sang pemberi. Pesan beliau sangat jelas, janganlah engkau menyembah sujudmu, janganlah engkau menyembah wiridmu, tapi sembahlah Dia yang engkau sebut dalam sujudmu. Jika Anda melakukan amalan ini hanya karena menginginkan rizki atau pangkat, maka Anda sebenarnya sedang berdagang dengan Tuhan. Namun jika Anda bersujud karena Anda benar-benar merasa butuh akan kasih sayangnya, maka dunia akan diletakkan oleh Allah di bawah telapak kaki Anda. Inilah rahasia mengapa para wali tetap tenang meskipun dunia di sekitar mereka sedang kacau, karena jangkar hati mereka sudah tertambat kuat pada Sang Ahad. Menghadapi badai akhir zaman dengan senjata Al-Ikhlas. Kita hidup di zaman di mana ketidakpastian menjadi kawan sehari-hari. Berita buruk, tekanan ekonomi, dan perpecahan ada di mana-mana.
Sunan Giri yang hidup di masa transisi kekuasaan dan perubahan besar di tanah Jawa memahami betul bahwa manusia butuh pegangan yang tidak bisa hancur oleh waktu. Al-Ikhlas adalah pegangan itu. Beliau berpesan agar kita menjadikan amalan sujud ini sebagai benteng gaib bagi keluarga kita. Di akhir zaman, gangguan bukan hanya datang dari fisik, tapi juga dari pikiran dan energi-energi negatif yang merusak keharmonisan rumah tangga. Dengan rutin menghidupkan malam dengan Al-Ikhlas, rumah Anda akan memancarkan cahaya yang tidak disukai oleh kegelapan. Anda sedang membangun lingkungan yang tenang bagi anak-anak dan keturunan Anda. Jangan biarkan rumah Anda sepi dari rintihan doa di sepertiga malam, karena rumah yang tidak pernah digunakan untuk bersujud, laksana kuburan yang dingin. Ilmu ngalah dan rendah hati. Salah satu ajaran Sunan Giri yang paling relevan untuk orang awam saat ini adalah prinsip ngalah atau mengalah untuk menang. Beliau menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan pada otot atau suara yang keras, tapi pada kedalaman sujud. Orang yang sudah terbiasa melebur dalam Al-Ikhlas di hadapan Allah akan memiliki sifat yang lembut namun berwibawa. Di media sosial atau di kehidupan sehari-hari, kita sering melihat orang saling menjatuhkan demi ego. Namun pengamal rahasia ini akan memiliki ilmu padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Mereka tidak butuh pengakuan manusia karena mereka sudah mendapatkan pengakuan dari langit. Karomah yang paling nyata bagi orang akhir zaman adalah kemampuan untuk tetap sabar saat dihina, tetap bersyukur saat kekurangan, dan tetap berbagi saat sedang sempit. Inilah manifestasi Al-Ikhlas yang sesungguhnya dalam perilaku. Menutup lubang-lubang kelalaian. Sebagai penutup dari rangkaian rahasia ini, Kanjeng Sunan Giri mengingatkan kita untuk selalu waspada terhadap pencuri amal. Pencuri itu bernama kesombongan, pamer atau ria, dan rasa merasa lebih suci dari orang lain. Jika setelah mengamalkan sujud Al-Ikhlas ini, Anda mulai merasa lebih hebat dari tetangga Anda yang masih tertidur di malam hari, maka saat itu juga cahaya amalan Anda meredup. Gunakanlah amalan ini untuk memperbaiki diri sendiri dahulu. Jadilah lampu yang menerangi ruangan, bukan lampu yang hanya silau di luar, namun gelap di dalam. Setiap kali Anda selesai bersujud, mintalah kepada Allah agar dijadikan hamba yang bermanfaat. Ingatlah bahwa Sunan Giri bukan hanya seorang ahli ibadah, beliau juga seorang pendidik, pengatur ekonomi, dan pelindung rakyat. Beliau membawa energi sujudnya ke dalam aksi nyata untuk membantu orang lain. Kata pamungkas, melangkah dengan cahaya. Sahabat yang terkasih, ilmu ini sekarang sudah ada di tangan Anda. Saya telah menyampaikan rahasia jam keramat, filosofi sujud, hingga manifestasi karomah dari sudut pandang Kanjeng Sunan Giri. Kini bola itu ada di kaki Anda. Apakah rahasia ini hanya akan menjadi tontonan yang berlalu begitu saja, atau akan menjadi kunci yang mengubah garis takdir hidup Anda? Jangan menunggu sampai besok. Malam ini, saat dunia mulai sunyi, saat jam menunjukkan angka 2 atau 3, bangkitlah. Ambillah wudhu dengan penuh kesadaran, hamparkan sajadahmu, dan sujudlah. Bisikkan Qul Huwallahu Ahad dengan seluruh jiwamu. Rasakan sentuhan kasih sayang Tuhan yang selama ini Anda abaikan karena kesibukan dunia. Ingatlah, Allah tidak membutuhkan sujudmu, tapi kamulah yang sangat membutuhkannya. Jadikan amalan ini sebagai rahasia kecil antara Anda dengan Sang Khalik. Tidak perlu diceritakan kepada semua orang, biarlah perubahan hidup Anda yang berbicara dengan sendirinya. Semoga melalui wasilah Kanjeng Sunan Giri dan kemurnian surah Al-Ikhlas, setiap kesulitan Anda diangkat, setiap utang Anda dilunasi, setiap penyakit Anda disembuhkan, dan setiap kegelisahan Anda diganti dengan ketenangan yang abadi. Amin ya Rabbal Alamin. Pesan langit, dunia ini hanyalah bayangan. Jika engkau mengejarnya, ia akan lari. Namun jika engkau membelakanginya untuk bersujud kepada penciptanya, maka bayangan itu akan mengikuti Anda kemanapun engkau pergi. Terima kasih telah menyimak perjalanan spiritual ini hingga akhir.
Semoga kita semua dikumpulkan dalam barisan hamba-hambanya yang mukhlis atau ikhlas. Jika hati Anda merasa terpanggil dan tercerahkan setelah menyimak 5 bagian rahasia ini, silahkan klik tombol like dan berikan komentar positif sebagai bentuk energi kebaikan. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya, karena perjalanan kita menyingkap rahasia para wali Allah lainnya masih sangat panjang. Bagikan video ini kepada mereka yang sedang kehilangan arah, karena satu klik dari Anda bisa menjadi awal hidayah bagi orang lain. Sampai jumpa di cahaya selanjutnya. Salam damai, salam tauhid.